Bagaimana pola kita membangun husnudzan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kamu ingat Allah itu maha segala-galanya. Lihat sifatnya. Nah, itu polanya. Kalau kamu tak mampu mengingat, dan itu sering miss dalam kehidupan kita, bangun pola itu dengan melihat nikmatnya. Apa yang sudah terrealisir pada kita. Lalu kemudian itu akan terrealisir dalam imajinasi kita ke depan. Sebagaimana pernah terrealisir hari ini. Itu yang hendak dibangun oleh Ibnu Athaillah Sakandari Ar-Arifillah radhiyallahu ta'ala anhu di dalam membentuk husnudzan. Itu yang mendasar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim Muhammadin imamil mursalin qaidil ghurril muhajjalin qudwatil awliya'i was salihin ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Yaqulu al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah in lam tuhsin dhannaka bihi li ajli husni wasfihi fahassin dhannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'ak. Fahal awwadaka illa hasana wa hal asda ilaika illa manana. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini kembali kita bertemu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada al dan sahabat sekalian, insyaallah pada pagi ini kita sudah mencoba melihat beberapa hikam yang ada di dalam kitab Ibnu Athaillah Sakandari wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fi hadhihi dunya wa bil akhirah amin. Di mana pada pertemuan yang lalu radhiyallahu taala anhu wa ardhah menyampaikan kepada para murid-muridnya agar tidak sekali-kali meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat dan keinginan itu hendaknya dikeluhkan dan diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang segala pengaturan yang terjadi kepada seorang hamba dalam kehidupan ini itu berada di dalam ketentuan-ketentuan Allah. Maka itu sepantasnya dan memang sepatutnya mengadu itu kepada Allah. Jangan diadukan kepada orang lain dari para makhluk ciptaan Allah. Karena mereka sendiri tidak mampu mengangkat persoalan-persoalan yang terjadi pada diri mereka sendiri. Bagaimana dia bisa mencari solusi dan jalan keluar bagi orang lain. Punya sendiri saja kelimpungan. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu adalah pengatur kehidupan ini. Karena itu setiap kali kita
diberikan pengenalan terhadap Allah di dalam penyebutannya, baik itu dalam Al-Quranul Karim maupun dalam hadis, Allah menyebutkan sifat-sifatnya. Misalnya kita temukan di ucapan yang paling mendasar, Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Kemudian ketika Allah memberikan pengenalan terhadap kekuasaan, di mana kekuasaannya berlaku bagi seluruh semesta raya. Allah sifati ilmunya dengan keluasan yang tidak satu pun tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mulai dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada al-hayyu, ada al-qayyum. Sang maha hidup dan sang maha mengatur seluruh semesta raya ini. Bahkan semesta ini, siapapun dia dan apapun dia, maka dia tidak akan eksis kalau Allah tidak ada. Sehingga dalam pelajaran-pelajaran terdahulu atau sebelumnya kita disampaikan bahwa yang maha tampak dengan terang itu adalah Allah. Sehingga untuk bertanya kepada diri kita sendiri, apa bukti keberadaan alam semesta? Apa sandaran bahwa kita ini memang ada? Lalu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya bertanya apa bukti keberadaan Allah, lalu kita katakan buktinya adalah kita. Siapa kita yang tidak ada lalu menjadi ada, sehingga menjadi pembuktian terhadap Allah. Bukankah kita akan fana, bukankah kita akan sirna, bukankah akan tiada, dan kita tidak punya kekuatan apapun. Para ulama al-arif billah, orang-orang ahlu tahqiq wal irfan, melihat pembuktian segala sesuatu itu adalah Allah. Karena itu Allah berikan pengenalan kepada kita, pengenalan terhadap zatnya, pengenalan terhadap sifat-sifatnya, pengenalan terhadap af'al dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita punya ketauhidan itu semua. Ya. Tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah, bagaimana pengetahuan harus ada pada kita bahwa Allah adalah yang berhak disembah. Tauhid rububiyah adalah pengetahuan yang harus mantap di dalam diri kita bahwa Allah sebagai pencipta, pemilik, pengatur, dan penjaga seluruh semesta raya ini. Kana Allah wa lam yakun ma'ahu syai'un. Allah ada dan tidak ada satupun pada masa azali di mana Allah ada, makhluk atau sesuatu itu ada bersama Allah. Dan Allah adanya pada masa azali sebagaimana adanya dan sampai dengan sekarang dan akan datang pun Allah seperti itu. Ya, tidak ada bersamanya sesuatu pun, tidak ada bersamanya zaman dan makan, tempat dan waktu atau masa. Sehingga ketika ditanya sama Rasulullah, Aina Allah qabla an yakhluqal khalqa, di mana Allah sebelum Allah menciptakan ciptaannya. Ini pertanyaan seperti ini banyak periwayatannya. Ada Bani Tamim datang berjumpa dengan Rasulullah, ada Ahlul Yaman, sehingga Rasulullah mengatakan kepada Bani Tamim, terima wahai Bani Tamim,
kalian akan mendapat pujian. Bani Tamim mengatakan, engkau telah memuji kami wahai Rasulullah. Jadi dengan menyebut nama mereka saja sudah pujian dari lisan Rasulullah. Kalaupun Bani Tamim tidak mau menerima, maka terima oleh kalian wahai ahlul Yaman, wahai penduduk Yaman, karena mereka semua delegasi yang berjumpa dengan Rasulullah. Kami menerimanya, dan itu sebuah kemuliaan Rasulullah. Apa pertanyaan mereka semua? Ma badul amr, kaifa kana hadzal amr min awwali marrah. Bagaimana kisah semesta ini sebelumnya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sebutkan, kana Allah wa lam yakun ma'ahu syai'un. Allah ada pada masa azali dan tidak ada sesuatu pun bersama Allah pada masa itu. Penyebutan masa pun itu kepada kita. Bagi Allah tidak ada masa, tidak ada tempat, tidak ada sosok, dan tidak ada al-ahwal. Laisa ma'ahu zamanun, wala makanun, wala ashkhas, wala ahwal. Itu makna walaysa ma'ahu syai'un. Tidak ada tempat, tidak ada masa, yaitu tidak ada waktu, tidak ada pula sosok, dan tidak ada pula al-ahwal, keadaan, di mana prosesi keadaan itu terjadi waktu itu. Tidak ada, semua tidak ada. Rasulullah mengatakan, ketika ditanya aina Allah, Rasul menjawab pula fi ama, berada di dalam kehampaan. Hampa dalam artian bukan seperti ini. Kalau ini ada masanya, ini ada beratnya, ada masa, ada udaranya, ada hawanya, ada jawaban. Wa kana arshuhu fawqal ma, singgasana kerajaan Allah itu berada di atas air. Ma fawqahu hawa wa ma tahtahu hawa. Hawa yang dimaksud di sini kalau ma-nya ma mausul adalah maksudnya tidak ada sesuatu pun, bimana ama, hampa, di bawahnya juga hampa. Kalau ma itu ma nafi, tidak ada satupun. Tapi kalau ma mausul, alladhi fawqahu hawa'un walladhi tahtahu hawa'un. Di atas arasy Allah adalah hawa, juga makna hampa, ketiadaan, dan ada setelahnya juga hawa. Maksud yang dikatakan adalah bahwa tidak ada apapun bersama Allah ketika Allah ada. Kalimat ketika pun kita sematkan di sini adalah untuk litaqribil afham, untuk lebih mendekatkan pemahaman. Artinya Allah ada, tidak ada permulaan, dan tidak ada pula Allah kesudahan. Allah ada sebagaimana adanya, dan saat ini ketika kita berbicara, ketika kita ini, karena saat ketika itu adalah pengaruhnya terhadap kita, ya efeknya terhadap kita, Allah senantiasa sebagaimana adanya di masa azali. Karena kita tahu Allah memberi pengenalan kepada kita sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka dari sana kita pun punya pemahaman bagaimana Allah itu. Punya pemahaman bagaimana Allah itu dengan sifat-sifatnya, bagaimana zatnya, bagaimana af'alnya. Karena itulah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, Ibnu Athaillah menyampaikan, in lam tuhsin dhannaka bihi li ajli husni wasafih fahassin dhannaka bihi liwujudi muamalatihi ma'ak. Jadi kita diminta oleh beliau untuk berbaik sangka terhadap Allah. Husnul dhanni billahi subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita berbaik sangka
terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah makam yang sangat tinggi. Ketika seseorang dia berbaik sangka kepada Allah dengan realitas dan latar belakang berbaik sangka itu dibagi nanti kepada dua. Salah satunya, kalau baik sangkanya karena dia memahami dan mengetahui tentang pensifatan Allah, maka akan hadir kepadanya mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Kemudian husnu wa sahih atau sihatul i'tiqad. I'tiqadnya itu akan lurus, akan benar, akan baik. Ya. Kalau orang tahu karakter seseorang, maka dia akan punya sangkaan-sangkaan. Bila dia tahu bahwa seseorang punya karakter yang buruk, maka sangkaan dia pasti buruk terhadap orang itu. Tapi kalau dia punya pemahaman seseorang punya karakter yang sangat mulia lagi baik, ya tentu dia akan punya prasangka yang baik pula terhadap orang itu. Sementara Allah Subhanahu wa taala ini memiliki sifat-sifat al-asma yang mulia, al-husna. Maka disebut tuh Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi ini apa? As-Sami'ul Alim dalam riwayat yang lain. A'udzu billahi as-Sami'il Alim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah innahu huwas Sami'ul Alim. Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Kita minta perlindungan kepada yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Tanpa kita minta pun dia sudah tahu. Ya. Dia juga tahu godaan daripada syaitan terhadap kita. Begitu juga dalam sifat-sifat yang lain. Maka nastajiru billah. Kita minta perlindungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ismah, pemeliharaan daripadanya. Kita sudah dapat hadis kemarin kan? Mastansara 'abdun min ibadi. Tidak satu pun hamba yang minta pertolongan kepadaku terhadap hajatnya, sementara langit dan bumi serta penduduk langit dan bumi itu dengki dan iri kepadanya. Jangan kasih Tuhan, jangan kasih Tuhan. Tak suka lihat, ini umpama ya, dibuat tamthil oleh Allah. Meskipun yang lain semuanya dari makhluk ciptaanku membenci dia, mendengki dia, iri kepadanya, kalau dia tetap mengadukan dan minta pertolongan padaku, pasti akan ku berikan padanya solusi dan jalan keluar. Illa ja'altu lahu makhrajan ya wa faraja. Pasti itu kata Allah. Nah, ini di sini ketika kita mengetahui sebagai contoh tadi bahwa Allah Maha melindungi, Maha mengetahui, maka ke sana kita meminta. Maka ke sana kita meminta. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api oleh Namrud. Jibril datang kepada beliau alaihissalatu wassalam, minta kepada Allah. Apa kata Ibrahim? Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Cukuplah Allah bagiku. Jadi ilmu Allah mengetahui keadaan Ibrahim, tak perlu lagi minta. Ini membuktikan bahwa Ibrahim punya husnudzan kepada Allah. Karena aku berada dalam sisi kebenaran. Karena aku membela-Mu, wahai Tuhan. Karena aku ciptaanmu, karena aku hamba-Mu yang lemah, tidak sanggup untuk melawan keangkara murkaan ini, dan Engkau tahu itu. Pasti Allah
akan memberikan pertolongan kepadanya. Tidak perlu minta pun sudah diberi. Ini pengajaran bagi kita, husnudzanni billah. Oleh karena itu, kembali radhiyallahu ta'ala mengatakan di dalam Al-Hikamnya, jika engkau wahai murid-muridku tidak mampu bersangka baik kepada Allah karena indahnya sifat-sifat Allah, maka hendaklah engkau perbaiki sangkaanmu terhadapnya dengan melihat kepada perlakuan Allah terhadap dirimu. Jadi dua di sini berarti. Ada orang husnudzan kepada Allah karena memang Allah memiliki sifat-sifat mulia, indah. Yang kedua, ada orang husnudzan kepada Allah tidak teringat kepada sifat-sifat ini, tapi dia teringat kepada nikmat yang dia peroleh. Kedua-duanya baik, tapi tingkat yang paling tinggi adalah yang pertama tadi. Dan ini harus ada setiap hari. Kita mau terbang, melakukan ibadah haji, teringat, ya Allah ini jatuh bagaimana? Ini husnudzannya tidak ada, sehingga su'udzanni billah. Belum apa-apa dia sudah teringat jatuh. Padahal Allah Maha Kasih dengan sifat-sifatnya melindungi hambanya. Belum lihat lagi kepada af'al Allah, kepada apa yang kita terima. Lihat kepada bahwa Allah sudah menciptakan manusia, lalu Allah pula yang memberi perlindungan kepada manusia. Ini sifat Allah. Allah sudah jamin itu kan? Allah sudah janji. Jadi kita lihat semuanya tuh. Kita lihat semua sifat-sifat Allah. Malaikat ketika disampaikan akan diciptakan manusia, inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi faq'u lahu sajidin. Aku akan buat khalifah manusia dari tanah, maksudnya Adam. Apabila nanti sudah selesai sempurna bentuk ciptaannya, aku tiupkan ruh dari pemberianku, maka hendaklah kalian sujud. Sujud kepada Adam. Malaikat sujud. Kenapa sujud? Karena melihat kepada perintah Allah. Sujud. Karena Allah Maha Perkasa. Tidak perlu Allah tampar dulu malaikat ini baru sujud. Karena mereka punya ketauhidan, punya husnudzan kepada Allah, karena setiap yang Allah lakukan itu penuh hikmah, karena Allah Al-Hakim. Jadi ditilik oleh malaikat kepada pengetahuan tentang sifat-sifat Allah. Nah, begitu dia. Jika disuruh sujud, ya sujud. Walaupun sebelumnya bertanya, kenapa engkau ciptakan khalifah di muka bumi? Kami ada mensucikan engkau. Karena di dalam pemahaman para malaikat, Allah sangat Al-Hakim. Penuh dengan hikmah, maha bijaksana. Karena terbatasnya pemahaman malaikat terhadap apa yang dilakukan, setiap yang kau lakukan adalah penuh hikmah, kok tiba-tiba menciptakan seorang khalifah yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Jadi bukan membantah. Malaikat itu hanya memberikan takrir bahwa hikmah yang Allah lakukan cukup besar. Sehingga apakah cocok dengan hikmahmu yang sangat besar engkau ciptakan manusia yang akan membuat kerusakan? Ya, jadi pemahaman kehikmahan sifat Allah pada malaikat tinggi, tapi ada yang di sana miss. Sehingga dia bandingkan, dan itu bukan untuk membantah Allah, hanya untuk meneguhkan kehikmahan Allah. Nah, jadi kemana larinya? Ke sifat Allah. Ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sifat tuh.
In lam tuhsin dhannaka bihi li husni wasafihi falyakun husna dhannika liwujudi muamalatihi ma'ak. Ini kata radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau bisa ya berhusnudzanlah kepada Allah karena sifat-sifatnya memang mulia. Adam begitu. Adam diciptakan, dikasih akal, dikasih ilmu, penciptaannya dengan tangannya, bukan diciptakan sembarangan. Diberikan ruh dari pemberian. Ini al-i'tina min Allah. Perhatian dari Allah terhadap seorang hamba, seorang khalifah. Karena Allah memang mulia sifatnya, tidak dibiarkan. Sudah ada dalam dunia ini dikasih petunjuk. Lihat tuh, diproteksi manusia. Jadi sifat-sifat seperti ini hendaklah menjadi acuan bagi kita dalam berbaik sangka kepada Allah. Oh, enggak bisa juga. Karena kita lupa kepada Allah. Enggak ingat sifat-sifatnya. Yang ingat hanya jati diri kita. Yang teringat apa yang disukai oleh nafsu kita. Mau cari uang? Uang saja teringat dalam kepala. Mau mancing? Mancing saja yang teringat. Mau jualan di pasar? Jualan saja. Mau nagih hutang aja teringat. Kadang-kadang kesandung sama batu pun tidak dihiraukan. Malah dia caci. Alah batu ini katanya. Mekarat gop. Ya tunggai hutang mekarat kah? Kadang liku. Dia lupakan. Penting dia teringat. Hutangnya sama orang yang berhutang. Ini manusia. Dia tidak teringat. Ya Allah maha kasih hutangku. Kasih kemudahan pada dia. Mudah-mudahan hari ini dia mampu membayarnya. Kalaupun tidak, la haula wa la quwata. Ini kan teringat pada Allah terus. Tapi ini tidak manusia. Dia teringat kepada dirinya dan kepentingannya. Karena nafsunya menguasai. Ya, egonya ada. Nah, kalaupun kamu tidak bisa berhusnudzan kepada Allah dikarenakan sifat mulia pada Allah, maka hendaklah engkau bina dan bentuk serta bangun husnudzan itu, baik sangka kepada Allah, karena Allah telah memperlakukanmu dengan sangat-sangat baik. Bagaimana kita perlakuan Allah? Kita ingat, kita tidak ada lahir dari kedua orang tua yang terikat dengan hubungan nikah yang syar'iyah. Lalu kita lahir susu asinya lengkap. Kemudian kita bajunya diberikan. Dipelihara oleh orang tua dengan kasih sayang. Ini semua af'al Allah. Perlakuan Allah terhadap kita dalam bentuk hukum yang Allah inginkan sendiri terjadi. Diberikan pada kita anggota tubuh yang lengkap, warna kulit kita yang begini, kemudian bentuk daripada wajah kita begini. Ya, ini perlakuan Allah sudah terjadi bagi kita. Lu hari ini sebesar ini kita semua tumbuh berkembang. Rumahnya sudah ada, wilayah tempat tinggal ada, bersama masyarakat kita yang saling menghargai ada. Orang lain sebentar-bentar dibacok, dibegal, putus lehernya, dicelurit. Kita tidak, wilayah yang kita tinggal. Siapa yang berikan untuk kita itu semua? Allah. Siapa yang kasih kepada kita kenyamanan hari ini? Allah. Maka perlakuan Allah terhadap kita ini, ya Allah sekian tahun aku sudah hidup di dunia ini dengan kasih-Mu, maka aku pun akan hidup untuk kesekian hari dan waktunya dalam pemeliharaanmu pula. Ini dia. Jadi kalau istri ya mau berangkat sama anak-anak ke pasarnya, ternyata tuh hati-hati loh. Ya, hati-hati tuh, jaga anak yang bagus, diketabrak. Padahal sudah cukup kita sampaikan segitu, Pak. Ya. Sudah cukup kita sampaikan seperti itu. Kasih peringatan. Jadi, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bi as-sabri. Ada perintah Allah di situ. Ya. Tapi tidak hanya sampai di situ kita masalahnya.
Begitu isteri sudah berangkat, teringat lagi, nya menyetepuk anak pah jaga anak kucri kah. Lah mati. Ya, awas. Memang susah kali ngomong sama perempuan. Ini ada semua. Karena itu Allah sampaikan di dalam hadis, ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan sangkaan hambaku. Nabi bilang, kalau engkau berdzan kepada Allah dengan kebajikan, Allah akan kasih kebajikan itu. Tapi kalau sangkaanmu terhadap Allah keji, jahat, buruk, tidak pada tempatnya, sebagai zat yang menciptakan engkau, Tuhan yang berhak disembah, yang maha kasih terhadap dirimu, yang kamu tidak bisa eksis dan tidak bisa terjadi sesuatu kecuali karena qayyumiyati, karena memang pengaturannya, dan setiap pengaturannya tidak keluar dari hikmah, karena sifatnya adalah al-hakim. Lalu kalaupun terjadi yang tidak kita sukai, itu pun untuk menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya, dan kehendaknya mutlak adalah absolut. Ini hal-hal seperti itu. Kalau terjadi kebajikan, maka ketahuilah bahwa Allah hendak memberikan kepadamu pengenalan yang lebih mendalam lagi tentang kedermawanannya, kemuliaannya, kehikmahannya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini wajib hadir pada diri kita. Kalau tidak mungkin seperti ini, lihatlah celah, yaitu dengan melihat perlakuan Allah selama ini untuk engkau. Seharusnya kita sudah ditelan oleh wabah dan penyakit. Seharusnya jika hidup seperti ini, segala sesuatunya mahal, maka kita sudah duluan mati. Seharusnya dengan buruknya gizi, dengan terjadinya semprot menyemprot pada tanaman dan lain, ya kita sudah duluan ya terkontaminasi. Tapi Allah proteksi terus sampai hari ini. Ada ayah kita sudah umurnya berapa sekarang, boleh dilihat, sudah memutih, ubannya sudah memenuhi kepalanya, tapi masih sehat-sehat saja. Siapa yang beri itu? Allah. Jadi jangan pernah ada sebuah persepsi dalam diri kita, yang persepsi ini kita terjemahkan dengan sangkaan kepada Allah bahwa Allah tidak peduli kepada kita. Ini buang jauh-jauh. Ya. Jadi fahassin dhannaka bihi liwujudi muamalatihi ma'ak. Fahal awwadaka illa hasana. Bukankah Allah selalu memberikan kepada engkau kebajikan? Wa hal asda ilaika illa manana. Bukankah Allah telah memberikan dan menutup kepadamu ya al-manan, banyak sekali nikmat-nikmat dan karunia. Ini siapa yang kasih ini? Siapa yang kasih baju? Walladzi anzala 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Allah turunkan bagi kalian pakaian untuk menutup aurat, warisha, dan sebagai untuk perhiasan bagi diri kita. Tidak ada pakaian, orang pun nak melihat pada kita, dan kemuliaan kita hilang. Allah turunkan pakaian, sudah duluan diberikan. Sebelum kita lahir sudah ada itu bahan bakunya. Lalu ketika bahan baku itu kita cari mudah hari ini, dari berbagai penjuru dunia datang diimpor kepada kita. Siapa Allah ya? Siapa yang menghendaki ini terjadi? Allah. Sudah diatur itu semua. Maka karena itu baik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berbaik sangka tentunya kita akan menghilangkan waham, prasangka-prasangka yang tidak berdasar dalam diri kita. Nah, kalau orang punya waham, maka waham itu menjadi pembunuh bagi karakter seseorang. Semua seperti itu. Dan kita pernah mengalaminya. Sambil duduk, pikiran. Sehingga ada kegelisahan. Kegelisahan itu mengurangi seluruh sumber-sumber kehidupan kita perlahan-lahan.
Karena Allah sudah larang kita jangan seperti itu. Sehingga nantinya berefek jauh sekali. Ya. Karena darah manis lah. Karena kepikiran terus untuk masa yang akan datang. Ada kegelisahan, ada ketakutan. Ya, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau kehilangan sesuatu yang diinginkan. Itu namanya takut, gelisah, sedih. Maka jangan. Oleh karena itu diatur di dalam akhlak keislaman, di dalam tasawuf dan pelatihan-pelatihannya untuk membentuk husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, husnudzan itu dibentuk atas dasar sifat-sifat Allah yang mulia. Yang kedua, kepada muamalah, kepada perlakuan Allah pada kita. Kalau kita tidak mampu ingat sifat-sifatnya terus, lihat kepada kebajikannya. Jadi dua hal ini akan memberikan masing-masing kelebihan-kelebihan dan manfaat serta efek bagi kita. Meskipun di antara keduanya jauh. Derajat yang pertama yang husnudzan karena sifat Allah itu tinggi sekali. Yang ini pun walaupun tinggi tapi tidak setinggi yang pertama. Jadi dua-dua boleh dipilih, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di antara bentuk efeknya sebagaimana disebutkan di dalam syarah, kenapa harus beliau katakan fahassin dhann, ya, in lam tuhsin dhannaka bihi li ajli husni wasafih fahassin dhannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'ak fahal awwadaka illa hasana wa hal asda ilaika illa manana. Kenapa disebutkan demikian? Karena kalau kita berhusnudzan atas dasar sifat-sifat Allah yang maha baik, itu saja yang teringat pada diri kita, itu akan menghadirkan rasa cinta mahabbah. Yang kedua akan sihhatul i'timad ala Allah Subhanahu wa taala, yaitu benar dan sihhah, artinya tempat kita berpegang itu sudah benar sama sekali, ya, sudah sangat tepat. Tapi kalau ada waham-waham itu maka tidak ada hadir sihhatul i'timad. Ada rasa cinta, kemudian ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah tawakal, tidak ada khawatir lagi itu. Jadi kalau selama ini ada kekhawatiran-kekhawatiran dari kita, karena boleh jadi tawakalnya belum benar, rasa cintanya belum ada. Sihhatul i'timad, kebenaran tepatnya kita mengaku sebagai orang yang berpegang kepada Allah belum ada hadir sama kita. Itu pengakuan-pengakuan saja. Loh, kok bisa terjadi seperti itu? Karena ma'rifah kita terhadap Allah masih terbatas. Maka cari tahu tuh. Cari tahu. Yang kedua adalah husnudzan karena muamalah Allah dengan kita tadi baik. Apa yang akan kita peroleh? Kita akan memperoleh pertama rasa syukur terhadap nikmat. Ada orang kadang-kadang tidak bersyukur. Begitu dapat baru bismillah, alhamdulillah. Ya, begitu dapat baru alhamdulillah. Tapi sebelum dapat kerut keningnya terusan. Memang Allah ada kasih ini. Memang Allah ada kasih. Tapi ini belum kasih ini. Tapi ini belum kasih ini. Dicari terus. Di mana ya? Ya Allah kasih, ya Allah. Ya Allah kasih. Ini di dalam dikerok tuh. Antara sesekali ada husnudzan, sesekali kadang hilang, senyap, lalu sirna. Lalu datang lagi dia. Seperti itulah dalam hati. Gelisah terus bergolak dalam hati. Ketika dapat alhamdulillah. Alhamdulillah rupanya Allah baik betul sama saya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terus-terusan. Dia bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian juga at-tasyawuf li wurudi fadlihi wa rahmatih. Kalau sudah dapat sekali dia terus teringat lagi besok juga. Kerja lagi lah. Kerja lagi, cari lagi. Lalu dalam hatinya ada tasyawuf li wurudi fadlihi wa rahmatih.
Ya. Kenapa? Karena kemarin dikasih. Kemarin dikasih, hari ini mudah-mudahan kayak kemarin lagi. Hari ini mudah-mudahan seperti kemarin lagi. Saya kasih contoh yang sangat konkret sajalah. Dari sisi yang baik maupun yang buruk. Ada orang kena lotre kemarin. Hari ini dia usaha lagi tuh. Kemarin saya kena lotre. Dia kena lagi hari ini. Walaupun tidak kena sampai dengan dia meninggal, tidak kena lagi misalnya. Tapi ada sebuah husnudzan. Orang yang memancing, hari ini dia dapat besar ikannya. Dia cerita sama kawan, alhamdulillah gede nih, segini katanya. Besok dia datang lagi. Pagi-pagi buta dia sudah beli umpan. Dia usahakan berangkat dengan cepat. Kayaknya al-ajala, roda kendaraannya itu tidak menempel di atas aspal atau di jalan. Dia pacu dengan cepat. Pak, bemteme awai tanyo, lagi barom teme. Jadi ada tasyawuf liwurudi fadlihi wa rahmati. Kita sakit juga demikian. Sembuh diberikan oleh Allah. Begitu sakit mengeluh, mengadu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tiba-tiba datang orang kasih obat, ini obat. Dipakai enak, nyaman, sembuh. Besok orang lain sakit, dia cepat-cepat datang. Saya punya pengalaman loh. Obat ini pakai, dia cerita sama orang. Kenapa? Karena dia ingin fadl, rahmah, karunia yang dia dapatkan dan pernah diberikan oleh Allah, juga dia inginkan terjadi lagi kemudian hari. Baik untuk dirinya, untuk orang lain, untuk siapa saja. Ini dia. Jadi kalau kita tak mampu berhusnudzan karena sifat-sifat Allah yang mulia, maka cobalah bentuk husnudzan dalam dirimu, kata Athaillah Sakandari, dengan melihat kepada apa yang telah engkau dapatkan dari pemberian Allah. Jadi dua-duanya punya efek dalam membentuk karakter diri. Tapi yang pertama itu sangat tinggi nilainya, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebenarnya banyak pelajaran yang hendak kita sampaikan, tapi waktu kita sangat terbatas. Nah, ada hadis-hadis di sana yang banyak, dan juga ada ayat suci Al-Qur'anul Karim, ya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian membenci atau tidak suka pada sesuatu, padahal itu yang terbaik bagi kalian. Dan boleh jadi itu sesuatu yang kalian sukai, padahal itu tidak baik bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahuinya. Ini lihat, Allah kasih pengenalan lagi pada sifatnya. Allah Maha mengetahui. Wallahu ya'lam. Bahwa di antara sifat-sifat Allah yang 20 itu ilmun. Ya. Nanti kepada alimun yang Maha mengetahui. Jadi ilmunya itu yahitu kulla syai'. Ya, semuanya ada. Jadi bagaimana supaya kita ingin betul-betul pasti, ya? Supaya kita betul-betul pasti bahwa memang yang saya benci itu baik. Saya tidak sukai sesuatu, tapi itu baik. Bagaimana supaya hadir itu dalam diri kita? Lalu sesuatu yang saya suka belum tentu baik bagi itu, supaya hadir itu bagaimana? Serahkan kepada ilmu Allah. Nah, itu caranya. Allah Sang Maha mengetahui. Nah, di situ kita membentuk paradigma berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian pada subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah akan kita kesempurnakan pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya, terutama tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan husnudzan ini. Ada pertanyaan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini fenomena yang terjadi tujuan atau mencapai kepada Allah ini, tapi ini di luar konteks kesamaan. Banyak fenomena yang terjadi mencapai kepada Tuhan yang ada di Allah. Doa orang kafir yang lahir dan ada kakinya,
Keduanya enggak ada. Tapi kalau kami mencapai bisa dia baik olahraga, tapi bisa lihat dari olahraga karena sedikit ya muncul antara ini bagaimana kita memberikan apa solusi kepada diri kita baik ataupun kepada sama-sama kita. Dan yang kedua ada manusia imbang. Dia rezeki ada dan tidak ada. Dulu dia suka orang itu pun suka. Jadi saya bertanya sama ulama, bahwa kalau tidak memang ada sesuatu yang menghubungi antara orang susah untuk ini karena ada dia yang beriman. Dia beriman hanya kalau sulit katanya dalam segala dan kalau mengamalkan jawabannya iman. Tapi bagi orang yang punya iman, bagi orang yang tidak punya iman, dari dia senang. Kamu merasakan dari itu dalam bahasa tidak. Ini masalah ini bangun angka baik. Baik. Bagaimana pola kita membangun husnudzan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Coba yang dirahmati Allah, apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah Sekandari ini adalah pola yang sangat mendasar. Kamu ingat Allah itu maha segala-galanya. Lihat sifatnya. Nah, itu polanya. Kalau kamu tak mampu mengingat, dan itu sering miss dalam kehidupan kita, bangun pola itu dengan melihat nikmatnya. Apa yang sudah terrealisir pada kita. Lalu kemudian itu akan terrealisir dalam imajinasi kita ke depan. Sebagaimana pernah terrealisir hari ini. Itu yang hendak dibangun oleh Ibnu Athaillah Sekandari Ar-Arifillah radhiyallahu ta'ala anhu di dalam membentuk husnudzan. Itu yang mendasar sekali. Kemudian kita juga ditawarkan, dan ini lebih panjang lebar, di dalam kitab-kitab para ulama lainnya, seperti kitab Ihya Ulumuddin, kemudian kitab Qutul Qulub, ya, makanan hati, dan banyak kitab-kitab yang lainnya, ya, Minhajul Qasidin wa Mukhtasar Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah Al-Hambali, Zadul Ma'ad Ibnul Jauzi, dan banyak sekali kitab-kitab yang mengajarkan kita. Dicari pengetahuan itu, selami pelajari perlahan-lahan. Nah, yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah Sekandari ini hanya jalan ringkas, dan jalan ringkas itu adalah membentuk sebuah paradigma berpikir kita, pola yang harus ada pada diri kita dalam membangun husnudzan billah. Yaitu dengan pertama mengingat bahwa Allah sang pemilik sifat-sifat yang baik dan mulia. Dengan itu sudah cukup bagi kita. Kemudian kalau itu pun tak cukup, sering miss, terluput, maka coba lihat kepada apa yang telah Allah berikan pada kita. Jadi dari tauhid sifat kita ke tauhid af'al. Tauhid sifat berupa ma'rifah, dan ma'rifah itu menjadi lebih tinggi. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu. Nun wal qalami wa ma yasturun. Khalaqal insana
allamahu al-bayan. Ya. Kemudian allamal insana ma lam ya'lam. Alamal bagaimana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ilmu yang dikasih itu. Jadi tauhid sifat itu adalah berdasarkan kepada pengetahuan. Tauhid af'al itu berdasarkan kepada pengalaman, kepada penglihatan kita rasa sendiri itu. Ya. Nah, kalau sudah dapat pengalaman, kita sudah lebih dari ilmu. Dengan ilmu pengetahuan yakin, meskipun belum terjadi dia sudah yakin. Ini tingkatnya tinggi. Maka disuruh apapun dengan ilmu. Dengan pengalaman itu setelah dia rasa, walaupun tidak ada di sana, maka di sini pun dia punya manfaat. Di jalan terbuka lebar bagi kita. Kemudian di sisi lain ada hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia. Itu husnudzan kepada Allah. Kita kotakkan lagi, kita jabarkan lagi. Dalam urusan apa? Dalam urusan duniawi dan urusan ukhrawi. Perkara-perkara dunia, perkara akhirat, semuanya harus husnudzan. Perkara dunia apa saja itu? Perkara dunia misalnya, dia hendaklah ada kepercayaan yang tinggi kepada Allah, bahwa Allah akan menanggung keperluan dan kebutuhan dia di dunia ini. Ada rasa dia aman dengan jaminan Allah. Allah sudah kasih tahu pada kita tuh kan. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua diciptakan di bumi ini untuk kalian. Semua. Lihat. Wal an'ama khalaqaha. Ini ayat, maka perlahan-lahan kita lihat. Dan Allah sudah menciptakan binatang ternak. Lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Surah An-Nahl di awal-awal. Faedah binatang ternak disebut. Kemudian Allah ciptakan pula untuk manusia ini apa? Setelah disebut binatang ternak, apa lagi? Allah ciptakan malam dan siang. Wa sakharal laila wan nahar. Wasyamsa wal qamar wan nujumu musakharatun bi amrih. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Siang malam, matahari rembulan, bintang-bintang semua ditundukkan dengan perintahnya. Untuk siapa? Untuk manusia. Lalu turun lagi, ya. Wa inna lakum fiha apa? Ya, wa ma zara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanu. Di bumi beda-beda buah-buahan. Warnanya beda. Untuk kalian juga. Inna fi dzalika la ayatan liqaumin yadzakkarun. Kemudian juga diciptakan lagi onta kan. Wa fiha jamalun wa inna lakum fiha jamalun hina turihun wa hina tasrahun wa tahmilu asqalakum ila badanin lam takunu balighi illa bisyiqqil anfus. Onta bawa beban-beban yang kita susah membawanya, kecuali ya kita akan keletihan. Tempat yang jauh bawa atas onta dan dia tunduk. Ya. Dan banyak sekali.
wal bighala wal hamira, apa namanya, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Nah, ini nikmat-nikmat yang Allah berikan. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Nanti ujungnya disebut wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu pasti tidak akan mampu menghitungnya. Ya. Ya Allah sebut. Oh, ada orang diberi hidayah, ada orang tidak. Kalau Allah kehendaki, walau sya'ala hadakum ajma'in. Itu ayat juga pada surat yang sama. Wa 'alallahi qasdus sabil wa minha jair. Ya, ada orang yang lurus di atas jalan Tuhan, ada yang dia melenceng. Kok bisa terjadi seperti ini? Karena itu kehendak Allah. Sehingga ditutup ayat ini, walau sya'ala hadakum ajma'in. Sekiranya Allah berkehendak, pasti kalian semua akan diberikan hidayah. Jadi dalam urusan dunia ini, hendaklah kita benar-benar menyerahkannya kepada Allah. Kita ikat semua harapan kita kepada Allah. Allah sudah beri kepada kita, Allah sudah cipta kita, Allah sudah beri karunia, dan Allah akan senantiasa memberi itu kepada kita. Itu urusan duniawi. Jadi manfaat, kemudian pendampingan itu dari Allah. Manfaat itu dari dunia ini itu Allah berikan untuk kita. Sudah jelas dalam Al-Quran. Kemudian akan diberikan pendampingan kita. Ya, wa kullun muyassar lima khuliqalah. Semua itu dimudahkan oleh Allah kepada apa risalah dia diciptakan. Allah kasih itu. Ada saja yang lihat tuh betapa banyak sudah orang habis kuliah tidak dapat apapun, tapi bisa bekerja, mau jualan goreng lah. Urusan dunia ada. Kecuali memang dia buruk sangka lah, kalau enggak dapat gunung sebelah emas nak mau kau kerja, itu buruk sangka sama Allah. Makanya dia jadi miskin terus jatuh gitu. Ada orang semua sudah dijamin. Itu salah satunya. Kemudian urusan akhirat juga demikian. Nah, ini karena waktu kita nih Pak. Urusan akhirat itu paling banter ketika Rasulullah jumpa sama para sahabat. Sakit nih. Rasulullah jumpai para sahabat yang sedang sakit, membezu. Ya. Tengok orang sakit. Tanya sama Rasulullah, "Bagaimana? Kaifa asbahta?" Bagaimana keadaanmu? Baik Rasulullah. Nah, hendaklah engkau baik sangka dengan Allah. Maka ketika orang hendak menghadapi urusan akhirat, terutama ketika kematian, maka hendaklah dia berbaik sangka. Kalau aku mati ini, aku dikembalikan oleh Sang Penciptaku. Sang Penciptaku sudah menjagaku selama ini, maka Penciptaku pun akan menjagaku dari sentuhan api neraka. Aku tidak akan dibakar, pasti diperlakukan dengan baik. Ini sangkaan-sangkaan. Sehingga dengan sangkaan ini tadi, ya, itu hampir mati. Dalam hidup juga demikian. Ini aku beramal. Kalau aku beramal, Allah pasti memberi pahala kepadaku. Ini kan sangkaan. Maka kita akan sungguh-sungguh beramal nih. Bukan habis beramal sambil beramal, ini tidak diterima sama Allah. Pasti tidak diterima. Mana ada diterima model-model kayak aku. Dia pun benci lihat aku. Tidak seperti itu. Begitu bangun, ya Allah, aku ingin menghadapmu karena engkau senang jika aku menghadapmu. Ini sangkaan nih. Lalu kita berwudu pun, ya Allah, ini engkau perintah. Engkau pun senang melihat perintahmu aku laksanakan. Ini semua sangkaan-sangkaan nih kita bentuk. Jadi urusan akhirat juga demikian. Hingga akhir ketika akan tinggalkan dunia, kita berbaik sangka kepada Allah. Karena ada dua di sana. Pertama rasa takut. Ya, kemudian ada raja. Orang akan meninggal itu dari sekarang belum meninggal udah takut nih. Pak Muslim takut enggak? Ini kalau meninggal habis pulau mau ya Allah hanjut le, kenang support. Jangan bilang kenang support. Begitu. Kenang support sebenarnya bagus karena itu khauf. Tapi lebih tinggi tingkatnya adalah raja. Allah akan menghapuskan dosaku, harapan.
Maka baik sangkalah kepada Allah. Seperti itu dibentuk di dalam kehidupan ini. Ya. Jangan sesekali kembali kepada diri. Nyo menyahana aku jak mateku. Anam temetapu. Mesti ku jak orangnya. Sebab menyahana orangnya kabeh masahana lila itu. Tidak begitu. Kembalikan terus. Hari ini aku bangun cepat. Karena Allah bangunkan, Allah akan buka pintu-pintu rezeki sebagaimana nabinya menyampaikan. Begitu terus setiap hari itu. Jadi ada muraqabah, ada husnudzanni, ada usuk, ya. Ada rasa kepercayaan kita kepada Allah, segalanya kita serahkan diri padanya. Ini kita bentuk setiap hari. Maka akan terhias senyum di wajah kita, ketenangan di batin kita. Kalaupun ada mengkerut kening kita, itu adalah karena mengingat apa yang Allah mintakan kita harus kerutkan kening. Misalnya amar ma'ruf nahi mungkar, melihat keadaan dunia yang semakin bobrok seperti ini, walaupun tidak menuduh Allah, boleh sangka, tapi di sini kita pelajaran, dan terus kemudian tidak ingin berada dalam fitnah dunia itu. Ya, ini seperti ini kita bentuk husnudzan billahi subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma alimna ma lam na'lam wa fahimna ma lam nafham wa faqihna fid din wa fahimna fahman nabiyyin waj'alna min warathati anbiya'i wal mursalin waj'alna min ibadika as-salihin ar-rasyidin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana qulubana wa sahhil lana umurana وسدد لنا عقولنا واجعل منافع العلم والمعارف من علمائك وأوليائك لنا رب العالمين. اللهم إنك أنت العزيز الحكيم، إنك أنت العليم الحكيم. يا رب يا مولانا استر عيوبنا وامح ذنوبنا واغفر لنا خطايانا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.